Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Gulo, tentunya dalam program Dunia Kampus oleh Jadi PNS. Kali ini kita akan terbang ke Inggris, dan sudah bersama kita salah satu anak muda kebanggaan Indonesia yang telah menyelesaikan studi magisternya dari University of Sheffield dengan beasiswa dari Chevening, pemerintah Inggris. Sudah bersama kita Mbak Angelina Arimilarasati, yang biasa disapa dengan Mbak Angel, yang akan berbagi dengan kita pengalamannya. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Angel, apa kabar? Halo Mas Gulo, kabar baik. Alhamdulillah. Kabar juga Mas. Kabar baik juga Mbak Angel. Makasih Mbak Angel udah mau sharing di sini bagaimana perjuangan Mbak Angel bisa diterima di Sheffield, studi di sana, bahkan menyelesaikan studi di sana. Semoga semakin banyak ya anak-anak Indonesia, terutama nih perempuan, bisa kuliah ke luar negeri, ya, terutama ke Amin. Sheffield, menjadi the next Mbak Angel nih. Amin, amin, amin. Amin. Ya, semakin maju ya pendidikan Indonesia. Betul. Amin. Untuk itu kita persilahkan untuk kepada Mbak Angel memulai sharing sessionnya. Oke, siap. Saya share screen dulu ya. Saya Angel, perkenalkan di sini mau cerita soal tentang perjalanan MBA saya di sana selama di UK tuh kayak gimana sih. Ini bakalan jadi cerita yang raw sama yang honest karena don't expect yang something yang benar-benar kayak inspiring atau yang gemilang cemerlang tanpa ada apa-apanya because life happens. Nah, jadi karena tak kenal kata sayang, di sini mau cerita dulu soal saya kayak gimana. Lalu, profil saya saat ini adalah Chevening Scholar tahun 2020-2021, sudah menyelesaikan studi MBA di University of Sheffield. Saat ini bekerja sebagai paid search specialist di sebuah leading digital agency. Terus juga suka nulis tentang writing study in the UK, lessons learned maupun newlyweds karena masih pengantin baru, masih masa-masa pengantin baru. Kalau Wah, misalnya congrats. mau Thank you, Mas. Kalau misalnya mau terhubung di Instagram, silakan itu ada Instagram saya. Nah, mau cerita juga nih di sini sebelum saya bisa dapat beasiswa Chevening itu, dulu saya kuliahnya tuh S1 di bidang sastra Inggris di Universitas Kristen Indonesia. Nah, pasti bingung kan nih teman-teman, kenapa ya bisa beda banget nih jurusan S1 sama S2-nya. Nanti saya ceritain lebih lanjut. Nah, tapi selama saya S1 itu, kebetulan saya karena ada kendala biaya dan segala macam, biasa nih setelah lulus SMK nggak langsung kuliah, tapi kerja dulu untuk kumpulin dana buat kuliah kayak gitu ya. Jadi akhirnya ya udah pilih sastra Inggris karena kebetulan memang saya suka bahasa Inggris dan karena sambil kerja biasanya cenderung memilih jurusan yang nggak usah terlalu ribet biar pikirannya nggak tambah pusing. Jadi saya Benar. pilihnya sastra Inggris waktu itu. Nah, aktivitasnya sebetulnya nggak bisa terlalu banyak nih, kayak misalnya anak-anak ambi pada umumnya, karena memang eh, tenaganya udah habis kebagian antara full time job sama kuliah itu sendiri. Jadi ketika berkuliah, saya sih cuma ikut beberapa kegiatan, misalnya ikutan senat. Kemudian ada juga jadi volunteer, di situ kita ada inisiatif untuk mengajar bahasa Inggris kepada masyarakat di lingkungan sekitar UKI yang masih marginalized. Nah, terus beruntungnya saya waktu itu kami universitasnya itu bisa lolos maju ke National University Debating Championships tingkat yang nasional di Batam setelah berhasil menyisihkan babak penyisihan di tingkat Kopertis 3. Ini beruntung banget kenapa? Karena Kopertis 3 itu isinya powerhouse debating university semua, misalnya kayak UI, terus UPH, kemudian BINUS International sama Bakri yang itu waktu itu juga menang. Jadi kebetulan karena kita memang lucknya juga gede karena emang waktu itu latihannya masih belum seintensif itu, tapi kita bisa bisa lolos di nasional. Ya meskipun nasionalnya sih masih belum beruntung ya karena ternyata memang latihannya kurang intensif. Jadi kayak gitu deh singkat ceritanya sebelum saya dapat S2 itu kayak gimana. Mbak Angel ini kalau dilihat S1-nya S1 perjuangan ya, Mbak Angel ya. Ya, S1 betul perjuangan ya. sekali. Ini Mm-mm. apa yang membuat seorang Mbak Angel mau ikut relawan, student body, NUDC di tengah-tengah seorang full time job dan juga kuliah?
Karena menurut saya sepanjang perjalanan hidup saya tuh saya juga banyak dibantu sama orang. Jadi kayak ini tuh one of pay it forward and initiative gitu sih Mas. Jadi kayak ya saya tahu saya memang sebelumnya ada beberapa part yang masih kurang beruntung, meskipun ada juga beberapa part saya masih dapat privilege, tapi saya juga jadinya pengen ceritain lagi pay it forward lagi ke teman-teman yang lain kayak gitu. Dan kebetulan memang saya orangnya suka sharing, suka ngobrol, dan cukup bisa ngajar, jadi ya udah ikutan volunteeringnya deh gitu. Wow, ini kita lihat ya teman-teman ya, seorang perempuan dengan semangatnya untuk S1 dan kerja ini luar biasa sekali nih. Wah. Oke, jadi ini pasti bingung kan, misalnya kenapa nih S1-nya sastra Inggris, tapi S2-nya malah beralih jurusan ke MBA gitu. Jadi sebenarnya setelah saya lulus kuliah itu, memang idealnya orang itu punya karir yang linear gitu kan ya, misalnya S1-nya apa, S2-nya apa, kemudian berkarirnya di bidang apa. Nah, tapi kadang life happens juga kan, bisa kitanya nggak suka dengan jurusan waktu kuliah, ngerasa nggak cocok atau nemuin passion baru lainnya. Nah, kebetulan karena waktu itu saya sastra Inggris, jadi sebenarnya pekerjaannya tuh agak agak susah gitu loh, nyari yang pengen saya tempat itu bareng gitu. Karena misalnya rata-rata misalnya mintanya ekonomi atau teknik gitu. Jadi ya udah, waktu itu saya setelah S1 tuh saya kerjaannya tuh banyak campur-campur gitu, campur sari lah. Jadi ada yang pernah jadi technical support buat nanganin salah satu perusahaan FMCG yang besar di Indonesia. Terus setelah dari situ saya beralih ke digital marketing officer, digital marcom officer, jadi nanganin marketing activities-nya dari online maupun offline di sebuah perusahaan training. Terus di perusahaan training tersebut saya juga jadi business development officer yang lebih nanganin soal bisnis dan segala macam. Nah, kebetulan karena waktu itu ini perusahaan training, jadi waktu itu kita ada kerjasama sama salah satu lembaga negara yang tujuannya untuk memberikan pelatihan buat teman-teman yang kurang beruntung. Nah, terus dari situ tuh setelah saya berinteraksi dengan peserta segala macam, tujuannya itu waktu itu kalau nggak salah untuk memberikan mereka basic skill untuk melamar pekerjaan atau untuk membuka usaha kayak gitu. Nah, terus dari saya ketemu sama teman-teman yang saya interaksi di sana, saya jadi ngerasa wah iya memang di Indonesia ini kan distribusi pendidikan tuh masih belum merata gitu ya. Apalagi saya juga dulu tuh S1-nya itu memang meneliti tentang kemampuan berbahasa Inggris orang-orang Papua. Jadi memang ada gap yang jelas antara Jawa dengan provinsi lainnya. Nah, terus karena saya juga suka makan dan segala macam, waktu itu saya sempat keinginan pengen punya usaha sendiri untuk yang bergerak di bidang makanan, tapi yang mau ekspor ke internasional. Tapi itu masih belum dijalanin sih, karena saya tahu jadi entrepreneur itu bukannya sekedar kita buka bisnis lalu bisa libur kapan aja kita mau dan punya penghasilan tak terbatas ya. Kan biasanya dimotivasi kayak gitu, tapi nggak dijelasin juga bahwa itu bisa aja bertahun-tahun nggak libur, nggak dapat gaji, terus harus berdarah-darah nanganin segala macam. Nah, karena saya saya udah ketemu dua hal itu, saya jadi kayak ngerasa wah ya, UMKM ini menarik karena biasanya UMKM ini kan jadi biasanya 90% dari kegiatan bisnis di sebuah negara tuh biasanya didominasi oleh UMKM. Cuman sayangnya kalau di sini yang tadi saya bilang upaya untuk mengembangkannya tuh masih terkesan terpencar gitu. Jadi belum yang punya integrasi dari hulu ke hilirnya itu kayak gimana. Dan kadang masih belum tahu nih, maksudnya masih belum disesuaikan apakah memang UMKM yang ini mau besar, mau jadi scaling up lagi, atau memang ya udah mereka mau bertahan, yang penting sekadar survive karena mereka memang ya udah passionnya di situ tapi nggak mau ribet dengan operasi bisnis yang lebih besar lagi kayak gitu. Jadi setelah itu ya saya lihat dari UK. Nah di UK itu kebetulan ada namanya tuh Growth Hub. Growth Hub ini dia tuh kayak one stop shop
kita bisa bilang kayak gitu tentang si UMKM, baik dari pelatihan maupun funding opportunities maupun mereka nanti akan dihubungkan dengan government officer yang berurusan dengan ekspor impor itu kayak gimana. Terus pokoknya banyak banget support yang diberikan oleh si UK ini ke UMKM yang ada di sana. Dan dia sifatnya tuh di setiap region itu tuh ada growth hub-nya. Jadi lebih secara data juga mereka lebih punya dokumentasi yang lebih lengkap dan lebih terukur gitu. Meskipun memang saya akui bahwa kalau kita kan di Indonesia, memang dana yang kita punya nggak sebesar dana di pemerintah UK. Dan memang berpengaruh juga kan, kalau di sana kan memang sistem dan semuanya tuh udah lebih rapi. Jadi saya pengen lihat, apa sih yang bisa saya pelajari di sana, yang bisa saya bawa lagi kembali ke sini, ketika nanti saya jadi konsultan buat para UMKM tersebut, gitu. Ya, jadi emang waktu 2020 tuh benar-benar pandemic itu brought many unexpected things ya. Banyak deh, banyak kejadian dan itu sama sekali juga saya nggak nyangka saya bisa dapat waktu di bulan Juni 2020 ini. Jadi sebetulnya saya udah mulai perjalanan mencari-cari beasiswa itu dari tahun 2019. Karena saya juga dipertemukan dengan pasangan yang juga peduli sama pendidikan, jadi secara tidak langsung ya memang saya juga termotivasi kayak gitu. Jadi udah deh waktu 2019 itu saya mulai cari-cari deh tuh beasiswa. Jadi dulu memang pengen kuliah di luar tapi sempat terpendam karena lebih ke realistis gitu ya. Karena udah kelamaan kerja, terus karena merasa, aduh, aku nih bukan dari yang top 3 universities atau apa, tuh kadang masih ada insecurities-nya kayak gitu loh. Jadi, bisa nggak ya, aku tuh kayaknya itu profilnya keren-keren banget tuh yang bisa dapat beasiswa kayak gitu. Tapi ya udah, akhirnya saya coba segala macam deh tuh. Nah, kenapa saya bilang itu nggak terbayangkan bisa dapat chevening, karena waktu itu tuh saya udah coba 3 beasiswa. Ada Stunet yang buat ke Belanda, terus ada juga yang ke Hungaria, terus baru deh si chevening ini. Nah, sebetulnya kalau menurut saya ya, nggak tahu sih ini benar atau salah, chevening itu kan yang paling kompetitif dari ketiganya, kayak gitu. Jadi, saya sebenarnya ngikutnya tuh bukan dengan tujuan pengen dapet gitu, Mas. Jadi, lebih kayak, oke, yang penting gue udah apply, udah cobain apply nih, kayak gitu. Jadi, nggak ada harapan sama sekali tuh, karena saya tahu itu tuh kayak, wah, luar biasa banget gitu. Jadi, ya udah, saya nggak ngarep apa-apa. Nah, terus waktu itu, sebetulnya saya tuh juga udah saya nggak dapet 2 beasiswa yang lain itu di Hungaria maupun di Belanda, tapi saya udah jatuh cinta banget tuh sama kampus di Belanda, jadi pengen gila dan nekat untuk ngambil student loan dibantu dengan partial scholarship di sana, karena saya yakin ya saat itu adalah nggak mungkin saya akan dapet chevening, it's impossible gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya udah siapin segala macem sampai visa udah beres ke Belanda. Wow. Semuanya udah saya urusin, visa udah jadi, saya benar-benar cuma tinggal beli tiket lalu pergi ke sana, karena semuanya udah beres. Tiba-tiba saya dapat email ini. Saya dapat, terus saya kan kebuka gitu, terus apaan nih, we are delighted tuh gitu kan, misalnya we regret to inform you that bla bla bla, terus ini saya we are delighted tuh gitu. Biasanya regret semua ya Mbak ya. Iya ya kan, terus karena udah biasa ditolak ya kan Mas, udah 2 beasiswa nolak saya, terus jadinya kayak aduh udah siap-siap nih, ala nih paling ditolak lagi gitu. Terus karena waktu itu saya ngerasa di pas interviewnya tuh I don't really perform well, tapi saya orangnya antusias dan memang bisa menjawab sih, cuman saya merasa bukan my best performance gitu, makanya nggak pernah yang punya harapan tinggi bahwa saya bisa diterima. Makanya ini email ini tuh bikin kaget, dan sekarang sih tiap saya ngeliat email ini tuh tetap kayak ada nyes di hati gitu loh. Kok bisa ya gitu. Mbak Egy lagi ngapain tuh waktu menerima surat cinta? Jadi waktu itu ini kan tanggal 18 Juni jam 11 malam ya Mas, tapi saya bukanya tuh pas pagi. Waktu itu saya inget banget mau berangkat kerja, bangunnya jam 5:30 pagi, saya iseng ngecek email, terus tiba-tiba, apaan nih dari your chevening application outcome, terus pas dilihat, saya langsung cengok gitu, kayak cengok terus nangis gitu, ya ampun kok bisa sih dapet, kok bisa sih kayak gitu. Terus kebetulan saya waktu itu tinggalnya masih sama kembaran saya, terus jadi udah kita tuh kayak terkejut dan nangis bareng gitu, kayak wah kok bisa ya gitu. Jadi berangkat kerjanya Mbak? Jadilah tetap masih betul ya. Oh iya.
Jadi semuanya persiapan untuk ke Belanda nggak jadi. Iya, tapi waktu itu apa namanya? Saya mastiin dulu nih karena ternyata setelah dapet surat ini itu tuh masih banyak yang perlu disiapin lagi kayak misalnya persiapan LOE dan segala macem. Jadi begitu udah secure di sini baru deh saya mutusin untuk membatalkan yang di Belanda itu tadi gitu. Oke. Dan makasih Gitu. Mbak udah menunjukkan surat cinta ya dari Chevening ini. Semoga Hmm, semangat ya teman-teman nanti bisa bermimpi ya sama seperti Mbak Angel nanti mendapatkan surat cinta dari Chevening nih biar bisa kuliah ke Amin. Inggris. Amin. Amin. Oke, nah terus jadi setelah dapet ini baru deh tuh saya gerabak-gerubuk ngurusin LOE. Enggak sih, jadi sebetulnya karena memang saya udah nggak terlalu percaya diri bahwa saya bisa dapet, jadi waktu itu tuh saya ngurus apa pendaftaran ke kampusnya tuh agak males-malesan gitu karena ya udahlah gitu. Terus ya udah akhirnya dari 3 kampus kan kalau di Chevening tuh biasanya kita harus memberikan 3 pilihan universitas yang kita mau studi di sana. Nah, setelah dapet yang surat cinta dari Chevening itu tuh baru deh kita tuh benar-benar harus make sure bahwa setidaknya kita dapat satu LOE yang udah unconditional kayak Mhm. gitu. Nah, jadi kebetulan waktu itu saya ada 3 kampus. Kampus pertama itu saya udah di reject karena memang permintaan apa namanya ya hidup itu ternyata banyak penolakan tapi ada juga manis-manisnya di akhir kok jadi jangan jangan sedih gitu. Eh, yang satu udah di reject, nah yang satunya lagi kebetulan saya jadinya nggak jadi daftar karena karena yang itu tuh mesti mesti bayar. Kalau yang 2 ini nih gratis kebetulan. Nah terus untuk proses pendaftarannya untungnya saya ketemu tuh sama IBEC teman-teman kalau misal mau apa namanya daftar kuliah ke UK tuh bisa tuh lewat IBEC nanti dibantuin kayak prosesnya kayak gimana segala macam kita bisa konsultasi kira-kira ini saya bisa nggak ya masuk dengan profil saya yang kayak gini terus dibantuinnya bukan berarti kayak dibikinin motivation letter atau segala macam ya enggak tapi itu kita perlu ngurus sendiri cuman at least ada yang ngebantuin kayak oh ya ini syarat-syaratnya kayak gini nanti kalian harus kayak gini. Maksudnya buat yang belum terlalu tahu atau misalnya ngurus beasiswa sambil kerja dan butuh banyak riset, setidaknya sebagian riset tuh udah terbantu dengan iBack itu kayak gimana. Gitu, jadi waktu itu saya ke Sheffield ini dibantuin tuh namanya sama Mbak Rita, kemudian waktu saya itu tuh sekitar bulan April atau bulan Mei kalau nggak salah saya daftarnya dan itu jangan ditiru ya teman-teman kalau misalnya ke kampus yang benar-benar kayak top 10 universities yang di UK itu kalau bulan April sama bulan Mei pasti rata-rata udah nggak dapet atau udah tutup karena emang lebih kompetitif banget gitu kan. Terus ya udah, jadi waktu itu tuh yang saya udah dapet kalau di Sheffield tuh masih kondisional, tapi kondisionalnya bukan dengan alasan IELTS atau apa gitu, karena memang kebetulan saya sudah memenuhi semua persyaratan akademis, tapi waktu itu suruh cari apa namanya reference letter harus dua-duanya dari professional referee. Jadi kalau awalnya tuh saya baru kasihnya tuh yang satu profesional, satu akademik. Jadi satu tuh pakai dosen pembimbing, tapi ternyata mereka mengharuskan dua-duanya profesional karena memang MBA itu biasanya student-nya itu harus yang udah mid career profesional Oke. gitu. Akhirnya setelah dapet surat cinta dari Chevening baru dia tuh gerabak gerubuk ngurusin sampai si unconditional letter ini bisa keluar gitu. Baik, Mbak Angel tadi ada menyebutkan mid career professional ini bisa dikasih tahu nih sama teman-teman itu seperti apa? Apakah sudah bekerja sekian lama atau sudah memiliki posisi atau seperti apa, Mbak? Boleh. Jadi sebetulnya kalau misalnya program-program master itu kan beda-beda. Jadi ada beberapa program kalau misalnya Master of Science kayak gitu, setahu saya sih tidak membutuhkan pengalaman kerja sebelumnya ketika kita mau apply jurusan tersebut. Nah, tapi kalau misalnya untuk program-program yang memang profesional, misalnya MBA, kalau nggak salah ada juga yang kayak misalnya MPP, Master of Public Policy-nya di LSI, teman sangkatan saya ada yang di situ, itu tuh ada beberapa program yang mengharuskan kita memang sudah punya pengalaman yang terkait. Nah, kebetulan kalau di MBA itu biasanya harus punya 3 sampai 5 tahun managerial experience gitu. Kalau nggak managerial, supervisory level gitu yang memang sudah biasanya akan didetailin tuh di tiap program harus yang kayak gimana, jurusannya apa dan segala macam gitu. Nah, kalau di UK untungnya
apa namanya jurusan S1-nya untuk yang MBA itu bisa any kinds of jurusan. Jadinya saya masih bisa meskipun saya tadi dari program humanities kayak belajar bahasa gitu tiba-tiba belajar ke bisnis gitu. Makasih banyak Gitu, Mas. Mbak Angel, ini sudah menunjukkan surat cinta yang kedua ya. Jadi teman-teman, untuk Mbak Angel dan teman-teman nanti harus mendapatkan 2 surat cinta Mbak ya. Surat cinta dari sponsor, dari pemberi beasiswa, dan juga dari kampusnya. Jadi harus dapat 2 surat cinta nih. Semoga nanti teman-teman bisa membayangkan ya, wah aku harus menjadi the next yang Mbak Angel nih, kuliah di luar negeri nih, dapat surat cinta nih. Amin. Amin. Oke, saya lanjut. Terus, kenapa sih milihnya University of Sheffield gitu? Nah, jadi waktu itu tujuan saya tuh pengen jadi konsultan buat small medium enterprise, buat UMKM di Indonesia, karena saat ini banyak, tapi inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan UMKM itu masih scattered, masih kayak apa ya, terpencar-pencar gitu, jadi belum integrated yang dari hulu ke hilirnya tuh kayak gimana. Nah, lalu saya jadinya pilih deh University of Sheffield. Pertama, kenapa? Karena dia termasuk yang reputable universities juga, tapi nggak cuman rankingnya yang cukup tinggi, tapi juga dia tuh sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi tergantung nih sama teman-teman, kadang universitas yang rankingnya itu bagus, atau misalnya itu tuh belum tentu cocok sama teman-teman, karena biasanya kita lebih harus pilihnya tuh buat yang ranking secara jurusan ataupun kira-kira yang mata kuliahnya silabusnya itu cocok dengan kebutuhan yang teman-teman cari kayak gitu. Nah, kebetulan si University of Sheffield ini nggak kebetulan sih karena saya memang udah riset juga ya. Dia kan termasuk salah satu dari top 100 universities in the world. Kemudian manajemen school-nya itu sudah triple accredited. Jadi biasanya business school yang bergengsi itu atau business school atau management school yang bergengsi, dia tuh dapat akreditasi dari 3 accreditation bodies, ada AACSB, EQUIS sama IMBA. Nah, cuman saya agak-agak lupa ya. Jadi ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa sendiri secara akreditasinya itu. Jadi memang lulusannya tuh sudah diakui secara internasional. Nah, tapi yang paling penting sebetulnya karena si University of Sheffield ini juga dia dapat Small Business Charter Award. Karena kan tadi saya memang tugasnya adalah kepingin menjadi konsultan buat UMKM. Berarti harus cari program MBA yang memang fokusnya adalah fokus dan inisiatif-inisiatif yang sudah mereka lakukan adalah sudah mendukung UMKM di UK itu seperti apa. Jadi waktu itu selain saya cari yang rankingnya bagus atau yang course outline-nya itu keren, saya juga cari ini mana nih yang punya mana yang dapat Small Business Charter Award supaya bisa ngelihat mana sih kampus-kampus yang memang sudah fokus ke UMKM itu sendiri kayak gimana. Karena biasanya kegiatan-kegiatan research project ataupun hal-hal lainnya itu akan bisa lebih membantu kita buat capai aspirasi kita itu tadi. Gitu. Mbak Angel, ini Mbak Angel kan nyari ya. Itu kampus di UK banyak dan jurusan MBA itu banyak. Itu gimana Mbak Angel itu nyarinya? Iya betul, jadi memang kalau sebenarnya mau cari beasiswa itu nomor 1 adalah kemampuan untuk riset, jadinya nggak bisa tuh siapin beasiswa tuh cukup kayak seminggu 2 minggu itu saya aja nyiapinnya tuh kayak 6 bulan sampai setahun sebelumnya, karena emang banyak banget Mas yang perlu kita cari infonya kan. Nah kebetulan juga kalau di Chevening MBA itu ada fee cap-nya, ada batasan maksimum tuition fee yang akan ditanggung oleh Chevening. Mungkin karena MBA ini kesannya lebih memberikan kontribusi secara personal ketimbang keilmuan gitu ya, karena kan lulusan MBA itu memang untuk bisa membangun bisnis atau menjadi general manager dalam sebuah perusahaan, jadi harus mengerti secara keseluruhan, tapi ilmu yang didapat memang tidak sedalam Master of Science atau program-program lain yang lebih spesifik. Jadi waktu itu Chevening tuh hanya mengcover sampai dengan tuition fee itu 18.000 pound. Sementara kalau misalnya program-program topnya MBA itu, misalnya London Business School, itu dia bisa sampai 90.000. Atau misalnya di Oxford, di Cambridge itu minimal 50.000. Atau MBA lain yang maksudnya masih lebih terjangkau tapi juga cukup terkenal, misalnya kayak di Manchester atau di Warwick, itu sekitar 40.000. Itu kan berarti selisihnya itu lebih dari 18.000 ya, Mas. Saya jual ginjal juga kayaknya belum cukup tuh. Jadi,
Oh, ditambah program-program yang top unggulan itu biasanya mensyaratkan harus ada GMAT. Nah, sementara saya lulusan bahasa, saya nggak pernah berhubungan dengan yang namanya GMAT itu. Kalau misalnya saya harus GMAT, saya sih realistis aja. Ini pasti butuh waktu dan uang yang nggak sedikit. Waktunya lebih lama, uangnya juga lebih banyak gitu kan. Jadi ya udah deh, saya waktu itu filter pertama adalah mana tuition fee-nya. Jika selisih dikurangi dengan 18.000 cap itu yang masih bisa saya cover. Kayak gitu. Tapi at the end of the day, meskipun si Sheffield ini lebih mahal juga dari 18.000, saya berhasil dapetin beasiswa dari kampus juga tambahan, jadinya saya nggak usah keluar apa-apa sih. Alhamdulillahnya gitu. Gitu. Nah, terus salah satu yang jadi perlu pertimbangan detail adalah kota tempat kita mau belajar nantinya. Jadi si Sheffield ini juga dia itu adalah daerah yang paling hijau gitulah ibarat kata. Tulisannya sih masih large city in the UK ya, tapi ya udah, jadi saya tuh ngelihatnya di situ tuh karena di sini tuh dia berbatasan dengan Peak District, jadi benar-benar banyak banget tamannya, banyak banget outdoor activities-nya. Nah, saya ini kan selama ini hidup lahir besar di Jakarta, lihatnya hutan beton bukan hutan beneran ya kan. Jadi saya pikir pergantian suasana seperti ini tidak akan wouldn't hurt lah pokoknya. Meskipun ternyata pas saya datang ya karena Jakarta dan dibandingin dengan di Sheffield ini ternyata kotanya luasnya yang besar tapi penduduknya dikit. Jadi begitu saya datang tuh di awal kayak ya Allah sepi banget kayak gitu. Biasanya di kemana-mana ada segala macam, tapi ini udah kotanya kecil terus ya ampun sepi banget, nggak ada ininya. Tapi akhir-akhirnya sih saya bisa nikmatin juga. Nanti ada sesi di cerita tentang kota Sheffieldnya tuh kayak gimana gitu. Jadi itu salah satu pertimbangan juga sih Mas gitu. Makasih banyak Mbak Angel udah menceritakan bagaimana perjuangan risetnya ya. Jadi tidak sembarangan teman-teman ya. Wah kayaknya kalau udah lulus Chevening, aku mau kampus apa aja deh, udah bebas. Nggak, tidak seperti itu ternyata. Betul. Terus, nah ini saya cerita soal lebih detail di kampus itu kayak gimana. Pertama soal subjek. Saya pikir kan setelah kerja, maksudnya ini ibarat kata saya cuti dulu dari kerja, menikmati diri menjadi mahasiswa kembali gitu ya. Yang harapannya adalah tidak sedemanding pekerjaan. Tapi ternyata saya salah. Karena program MBA di Sheffield itu cukup dia tuh subjek satu mata kuliahnya itu banyak banget. Jadi misalnya, tapi ini sih saya cerita yang hanya saya tahu aja. Kalau untuk di Master of Science gitu, di UK itu kan kita semuanya rata-rata kuliahnya 1 tahun. Jadi memang itu akan demanding banget karena full pack banget kan ketimbang misalnya di Eropa atau di Indonesia yang S2-nya itu 1,5 atau 2 tahun. Nah, jadinya untuk beberapa Master of Science itu memang ada yang programnya tuh mata kuliahnya tuh lebih dikit, misalnya 6 mata kuliah ditambah 1 disertasi gitu misalnya. Atau ada beberapa yang mungkin yang misalnya lebih banyak. Nah, tapi di MBA itu sendiri saya tuh totalnya ada 12 mata kuliah ditambah 1 disertasi. Jadi, kalau teman-teman saya tuh ada yang namanya reading week gitu kan. Jadi reading week itu kita ada 1 minggu itu full cuman belajar atau bacain jurnal-jurnal atau reading list yang dikasih sama kampus. Nah, kalau saya tidak ada yang namanya reading week seperti itu. Jadi benar-benar tuh dari Senin sampai Jumat kuliahnya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, ada beberapa mata kuliah juga yang perlu persiapan untuk sebelumnya. Jadi itu setelah jam 5 sore saya harus belajar lagi sejam, liatin video lecturer recordingnya untuk mempersiapkan diri menghadapin besok, terus baca lagi reading listnya, terus kadang ditambah lagi group worknya. Jadi kadang-kadang selesai jam 8, jam 9. Itu kalau lagi belum terlalu tugas. Kalau tugasnya banyak mungkin bisa sampai begadang gitu. Metode perkuliahannya sih sebenarnya kadang-kadang sama dengan yang di Indonesia, tapi kadang juga beda. Kayak misalnya di sini tuh ada yang namanya seminar. Kalau seminar itu biasanya tuh
kadang kita bisa dicampurin sama mahasiswa dari jurusan lain tuh, misalnya MSc marketing atau yang operations management, kadang ada yang bisa disatuin di kelas besar. Nah, tapi ada juga yang bentuknya kayak tutorial. Tutorial itu kita lebih ke dibagi ke grup-grup kecil gitu, jadi nanti kita dapat kesempatan lebih buat saling tanya jawab. Nah, kemudian untuk lecturersnya itu sendiri tuh juga sebenarnya beragam kayak di Indonesia. Ada yang kita suka banget cara ngajarnya kayak gimana, ada yang ngajarnya yang bikin ngantuk luar biasa tuh juga ada kayak gitu. Apalagi saya nih kayak berapa ya, 60-70% perkuliahannya tuh sayangnya online karena masih di master pandemik gitu ya kan. Nah, jadi macam-macam tuh, tapi ada juga lecturers yang ngajarnya tuh interaktif banget. Jadi dia misalnya ngasih case study, kemudian ngasih video, habis itu kita analisis dari situ, kemudian dia ngasih soal-soalnya tuh menarik-menarik banget. Tapi sayangnya yang saya suka itu dosennya ternyata dia kalau ngasih nilai pelitnya luar biasa kayak gitu. Jadi plus minus akan selalu ada gitu ya kan. Nah, terus untuk peers-nya itu sendiri karena MBA, tapi ini yang saya cerita sih, mungkin yang di MSc ada juga yang gap-nya jauh, tapi kalau yang di MBA ini sendiri kan saya bilang tadi tujuannya tuh lebih ke mid-career professionals. Jadi biasanya range usianya itu cukup lebar. Kayak misalnya tuh di kelas saya waktu itu, ada yang paling muda itu umurnya 25, yang paling tua itu kayaknya sekitar 40-an lebih. Nah, jadi pasti kita tuh harus belajar banyak empati, persuasion, maupun communication skills yang tepat supaya kita nggak clash nih sama mereka gitu. Meskipun sih sebenarnya pasti clash akan ada aja terus ya, karena misalnya waktu itu saya sempat ada konflik dengan teman saya yang udah umurnya 40-an gitu kan, kita berbeda pendapat. Terus di MBA ini nationalities-nya cukup beragam meskipun didominasi sama yang India sama Meksiko sama dari China waktu itu. Nah, jadi itu yang di situ yang saya belajar banget adalah pertama harus jadi lebih asertif karena biasanya orang Indonesia kan pemalu ya. Jadi kita tahu nih kita mau ngejawab, cuman kadang masih takut bener nggak ya gitu. Jadi awal-awal tuh kayak saya masih malu-malu gitu, terus udah selalu di beat up dulu nih sama yang India sama Meksiko karena mereka memang juga orangnya udah lebih bukan suka tampil sih, tapi lebih ya udah maju aja gitu. Yang penting contributed to class discussion gitu kan. Nah, itu satu, saya jadi saya harus belajar lebih asertif supaya saya juga bisa ikutan kontribusi dan saya juga bisa mendapatkan sesuatu dari kelas ini daripada diem aja. Nah, yang kedua, di sini saya juga belajar empati yang lebih karena misalnya waktu itu dari teman-teman yang dari China itu kebanyakan juga sifatnya pemalu gitu. Jadi ada dalam suatu kelas diskusi gitu terbagi dua ya, jadi ada yang itu tuh yang dominan memang dominan terus, jadinya nggak mengakomodate si yang pemalu ini. Jadi waktu itu saya juga belajar supaya gimana caranya kita bisa bikin orang tuh involve juga meskipun malu. Jadi kayak pelan-pelan ditanyain atau pelan-pelan juga ditanyain mereka pendapatnya kayak gimana atau apa yang membuat mereka nyaman atau enggak. Jadinya bisa lebih nyaman juga sih, biar mereka juga bisa ikutan dapat sesuatu dari kelas itu kayak gimana gitu. Baik, kayak gitu sih. Kalau untuk di kelasnya Mbak Angel sendiri ada berapa jumlah mahasiswa-mahasiswinya, Mbak? Kebetulan karena lagi pandemi jadi berkurang setengahnya. Biasanya satu kelas MBA itu bisa sampai 50 orang, tapi kemarin itu sekitar 27 sampai 30 deh kalau saya nggak salah. Kalau kita udah berkesempatan bisa kuliah di luar, tentu saja tidak akan menghabiskan waktu hanya untuk di kampus dan belajar mulu, karena you'll miss out on everything gitu kan. Nah, jadi di sini tuh yang seru banget di UK itu adalah kalau misalnya kita suka volunteer itu ada banyak banget macamnya. Nah, kebetulan karena lagi pandemi ini juga waktu itu ada yang sifatnya online juga volunteeringnya, jadi nggak cuman yang harus onsite kayak gini. Nah, kebetulan waktu itu karena saya sibuk, akhirnya setelah setelah tahun baru deh, akhirnya udah bisa mulai cari-cari kegiatan volunteer itu kayak gimana. Terus waktu itu saya tertarik nih sama satu namanya
kita volunteer di food bank, di Essex Food Bank ini di daerah Sheffield. Nah, kalau yang ini kebetulan dia memang sifatnya tuh masih one off opportunities. Jadi misalnya ya udah sekali datang habis itu udah. Tapi kalau misalnya memang kita suka dan memang passion di sini, kita bisa make it regular. Misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, dalam satu shift ini tuh kita kerja di sini tuh selama 4 jam karena volunteer tentu saja tidak dibayar ya. Tapi di sini seru banget soalnya saya nggak tahu sih kalau di Indonesia saya nggak familiar ada atau nggak, mungkin ada ya. Tapi kalau di sini tuh terbanyak gitu dia terintegrasi dan banyak, dan kebetulan di Sheffield-nya ada food bank-nya. Food bank ini adalah itu tuh nanganin beberapa donasi gitu yang nantinya akan kita donasikan ke keluarga yang membutuhkan. Jadi paket-paket sembako ibaratnya ya kalau di sini. Nah, kalau ini kita assign-nya tuh beda-beda nih, tergantung departemen yang lagi butuh kita tuh kayak gimana. Jadi kadang ada yang butuh punya SIM, karena nanti mereka yang bertugas nganterin dari rumah ke rumah paket-paket sembakonya itu. Nah, ada juga yang tugasnya kayak misalnya kita lagi di warehouse, jadi tugasnya buka-buka kardusnya itu, terus kita stock up barang-barangnya itu kayak gimana. Nah, kebetulan waktu itu saya nggak ada fotonya sih, jadi saya pakai foto dari Google. Waktu itu tugasnya kami adalah waktu itu satu kelompok tuh ada 3-4 orang. Tugasnya adalah dalam satu ruangan besar itu, jadi ada sumbangan mainan buat hari Natal. Jadi di situ kan Natal kadang orang-orang yang tidak mampu tuh nggak bisa punya mainan, nggak bisa beliin mainan buat anaknya, sama aja kayak di sini waktu kita lagi Lebaran ya. Nah, kalau di sana tuh jadinya donasi mainan itu banyak banget sampai buat dibagiin tuh nanti pas Natal. Nah, tugas kita waktu itu adalah dari kardus, maksudnya dari kantong yang gede-gede warna hitam itu kita harus keluarin, terus lalu kita susun rapi di shelf-nya gitu, di rak-raknya, itu kayak gimana. Nah, itu tuh selama 4 jam kita kerjain. Terus yang saya senengnya adalah karena di kelas saya itu yang local citizen-nya itu jarang, jadi cuma ada 1, 2, 3 yang orang British-nya, selebihnya tuh sama international students. Jadi di sini tuh kesempatan saya bisa kayak sedikit pick up British accent gitu loh, kayak atau dengerin aksen-aksen British-nya tuh kayak gimana, bisa ketemu sama teman-teman terus sama ngobrol sama orang-orang baru, itu tuh kayak menyenangkan sekali gitu. Jadi ya udah, di sini volunteer-nya tuh beda dari yang sebelumnya, karena biasanya kalau saya volunteer itu ngajar. Nah, kalau di sini tuh kayak kita tuh ngebantuin di food bank tuh kayak gimana, terus rasanya tuh kayak seneng aja gitu loh waktu ngelihat makanan-makanan atau sembako ini tuh dianterin ke rumah-rumah yang ngebutuhin itu kayak gimana gitu deh. Menarik Gitu. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang suka outdoorsy activities, misalnya bantuin buat nanam segala macam, itu ada juga. Terus ada juga yang kayak kita tuh lebih buat jadi kalau di UK ini kan mental health benar-benar diperhatikan banget. Jadi itu ada juga kegiatan volunteering yang kita tuh ngajak main orang-orang tua. Ada juga yang kita tuh ngajak main atau ngobrol buat kaum marginalized mereka juga, tapi yang remaja. Jadi kayak kita tuh jadi badinya mereka gitu untuk kayak nanganin masalah-masalah remaja atau gimana ketika lagi mau kerja segala macem, what we need to do kayak gitu-gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau yang remaja itu mungkin kayak kalau di sini kayak program anak jalanan rumah singgah gitu kali ya, yang kita memberikan mereka pelatihan atau konsultasi atau misalnya sekedar temen buat ngobrol buat merekanya kayak gitu. Kuliahnya cuma setahun, jadi ketika bulan-bulan summer itu anak-anak S1 pada libur, kita tuh nggak bisa senang-senang meskipun kegiatan belajar mengajar udah selesai gitu ya. Nah, udah mulai deh tuh yang namanya penulisan disertasi. Tapi sebelumnya mau infoin dulu kalau misalnya disertasi itu adalah lazim digunakan untuk menyebut tesis waktu di UK. Jadi tugas akhir itu rata-rata yang S1 sama S2 itu biasanya disebutnya disertasi atau dissertation. Kalau yang S3-nya itu biasanya justru thesis. Meskipun istilah ini sih interchangeably ya, maksudnya bisa digunakan silih berganti.
Meskipun memang kalau S2 tuh lebih umum dipakainya tuh dissertation. Makanya kadang ada salah kaprah waktu saya posting, oh iya lagi mulai nulis disertasi nih, terus ada teman yang udah lama belum kontekan terus bilang, Jil lu udah S3 aja, gila gitu. Enggak bukan, ini namanya tesis sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau penulisan disertasi tuh rata-rata yang mulai aktif bangetnya itu tuh sekitar 4 bulan. Jadi kalau dulu kita S1 skripsian itu 1 semester, ini tuh cuma 4 bulan doang. 4 bulan bahkan dari ngambil data sampai tulisan itu jadi. Nah, tapi yang saya baru tahu adalah kalau di UK ini memang betul-betul data, maksudnya privacy protection-nya itu sangat tinggi. Jadi proses yang namanya ethical data collection process itu sendiri tuh bisa lama, apalagi kalau misalnya disertasi kita tuh yang cukup berisiko, misalnya membahas tentang yang SARA gitu, tentang peperangan, tentang LGBT, atau tentang isu-isu yang cukup provokatif di negaranya masing-masing, itu tuh pasti akan dapat proses ethical approval-nya itu akan lebih berlapis. Apalagi kalau misalnya kita subject of study-nya atau partisipannya itu orang-orang yang vulnerable, misalnya anak di bawah umur, kemudian refugees, kemudian bisa juga yang kayak ya misalnya LGBT people itu tadi, atau apa yang memang ada personal data atau ada personal stories di baliknya, itu tuh biasanya ethical prosesnya tuh bisa sampai kayak berbulan-bulan gitu Mas. Jadi kayak 2-3 bulan sebelumnya, bahkan kemungkinan besar tuh bisa ditolak kayak gitu kan. Nah, sementara karena saya ini ngambil topiknya tuh yang masih umum dan tidak ada yang rentan atau at risk kayak gitu, saya tuh cuma 5 hari kalau nggak salah ethical prosesnya. Sementara teman saya yang lain, sesama chevener juga, tapi dia ngambil yang lebih vulnerable gitu, dia bisa sampai 2 bulan prosesnya. Nah, kalau ini kan di Indonesia belum begitu ada ya, kalau di zaman saya ya, kayak gitu. Jadi kayak sesuatu hal yang baru gitu. Nah, kemudian karena saya ini MBA, jadi disertasinya tuh nggak boleh cuman theoretical doang, atau cuman ngambil data yang secondary data doang, nggak boleh. Jadi kita tuh harus dikombinasikan antara teori dan praktek. Dan datanya tuh nggak boleh cuman analisis secondary data doang, misalnya financial reports sebuah company, kita mau analisis financial report itu kayak gimana, atau yang kayak gimana, itu tuh nggak boleh. Jadi kita harus tetap ngambil primary data juga. Nah, kebetulan waktu itu saya tuh ada MBA project gitu, MBA dissertation project dari kampus, di mana kita tuh bakalan di-match sama perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Sheffield, dan kita di sana mau bisa bantuin salah satu fokus management issues yang mereka lagi hadapi. Nah, waktu itu saya milihnya tuh UK SMEs juga. Itu dia di bidang FMCG, dan fokusnya waktu itu adalah menganalisa internationalization strateginya mereka. Jadi ketika mereka mau impor keluar segala macam, dan di situ saya harus interview beberapa orang. Yang serunya adalah saya bisa interview entrepreneurs-nya mereka itu kayak gimana, terus yang tidak mendukung internationalization mau fokus ke domestik dulu. Kemudian saya interview si founder company yang ini, yang saya teliti, itu yang mereka pengen internationalization itu kayak gimana. Terus yang satunya lagi tuh saya juga interview government officer juga di sana yang menangani orang-orang yang pengen ekspor atau pengen impor itu kayak gimana. Nah, yang serunya lagi, karena di UK inilah saya tuh bisa interview salah satu entrepreneur yang masuk ke Dragon's Den UK. Nah, kalau buat teman-teman yang nggak tahu Dragon's Den, dia tuh sifatnya tuh kayak Shark Tank gitu loh. Jadi ada beberapa investor yang kita tuh pitching business ideas kita kayak gimana untuk dapetin funding dari mereka. Itu kalau misalnya penasaran, googling aja, itu seru banget soalnya. Dan ternyata dia dapat funding dari salah satu investor itu. Itu keren banget gitu. Wow. Gitu Mas, jadi memang seru, tapi perjuangan juga sih kayak gini, karena kadang untuk dapetin pembimbing, dosen pembimbingnya itu juga
tergantung amal ibadah juga ya. Kadang ada dapat yang baik banget, ada yang dapat cukup challenging kayak gitu. Nah, kebetulan saya juga dapatnya tuh yang baik banget gitu pembimbingnya. Dan jadi saya ngerasa terbantu banget dengan si dosennya ini. Nah, itu kalau yang untuk masalah belajar-belajar. Kalau sekarang kita yang di off campus yang senang-senangnya yaitu traveling. Nah, jadi kalau selama saya di sana tuh saya udah sempet ngunjungin 12 kota di UK, tidak termasuk Sheffield ya. Nah, jadi kalau yang kayak gini sih sebetulnya pinter-pinternya kita aja nih ngatur waktunya kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya emang teman-teman mau kuliah di UK, jangan lupa kalau mau liburan tuh harus apply Railcard. Jadi Railcard tuh meskipun bayar 30 pound, tapi nih bikin hemat banget karena dia dipakai 30 pound itu tuh setahun, jadi 600 ribu ya selama setahun, tapi dia bikin tiket-tiket kereta itu jadi diskon sepertiga harga, diskon 30%, jadi itu lumayan banget. Nah, terus di sini jadi kadang saya ngebolangnya ada yang bareng teman, ada juga yang ya udah saya pergi sendiri kayak gitu. Kalau dulu nggak, jarang-jarang berani pergi sendiri, kalau di sini malah saya sering pergi. Kayak misalnya yang di sebelah kiri itu ada Bristol yang ada banyak kapalnya. Terus kalau itu biasa Tower Bridge di London, terus ke Liverpool. Kemudian yang di keempat dari kiri ini di York, yang di paling kanan ini juga di Liverpool, foto sama The Beatles yang terkenal banget, ikonik banget di sana gitu. Terus kegiatan off campus lainnya adalah waktu itu saya juga, karena di UK tuh jadi banyak banget kegiatan yang bisa kita ikutin ya. Misalnya kayak konser. Waktu itu saya mau ikutan konser Westlife, tapi karena COVID jadinya dibatalin. Terus mau ikut juga nonton bola yang aslinya tuh kayak gimana, meskipun saya bukan fans football gitu, tapi saya pengen tetap lihat. Tapi ternyata nggak jadi juga karena COVID. Terus ya udah deh, kebetulan saya suka banget sama serial Friends, dan waktu itu tuh di Manchester lagi ada festival Friends ini, jadi kita tuh bisa ngelihat setting si set lokasi syutingnya itu kayak gimana, termasuk mobil-mobilnya si taksinya Phoebe yang ikonik ini kayak gimana. Jadi ini seru banget karena lebih banyak aktivitas yang bisa dilakuin ya kalau di sana, misalnya ke museum atau nonton drama atau nonton musicalsnya, itu seru banget. Terus nah, karena di Sheffield adalah kota yang benar-benar outdoorsy, jadi di sini tuh selain off campus itu saya juga ada outdoor activities yang selama ini biasanya ya udah cuman di Jakarta ke mall, keluar masuk mall doang gitu ya kan. Nah, di sini jadinya seru banget karena perubahan musimnya tuh kelihatan jelas gitu loh. Misalnya kalau lagi autumn itu daun-daunnya kan berubah warna dan itu jadinya cantik banget. Terus kalau misalnya winter ya biasalah kita ngelihat salju. Terus kalau yang di sini udah begitu mau masuk spring tuh jadi ikutan seneng gitu karena ngeliat banyak-banyak bunga kayak gini, dan itu tuh kayak ya udah di jalan-jalan tuh banyak banget kayak gitu. Terus di sini yang foto yang di atas ini tuh kita ke Peak District, dan itu tuh dingin banget di sana meskipun yang udah agak mendingan ya. Waktu itu saya perginya pas lagi spring, pernah juga pas lagi winter, tapi itu adalah keputusan yang sangat saya sesali karena dingin banget di atas. Nah, terus karena saya jarang banget hiking, terus ngelihat yang yang gunung-gunung batu kayak gini tuh rasanya seru tapi serem banget gitu juga sih. Terus waktu itu saya perginya sama teman-teman sekelas, dan ternyata mereka bilangnya sih amatir, tapi ternyata mereka memang udah sering panjat tebing, jadinya ya udahlah, kapok, udah nggak pernah, sekali aja cukup kayak gitu. Tapi yang serunya juga adalah karena Sheffield itu deket sama Edensor juga, meskipun dibacanya Ensor sih ternyata, karena saya suka baca waktu itu Andrea Hirata yang ada novelnya dia Edensor itu. Terus ya udah akhirnya saya bisa ngunjungin gimana aslinya Ensor itu kayak gimana gitu. Seru banget. Terus udah deh, kalau ini tentang Sheffield. Jadi meskipun menurut beberapa orang Sheffield itu kotanya nggak cantik, karena memang Sheffield ini sebenarnya kan steel city ya Mas ya. Jadi dia tuh kota penghasil industri baja terbesar waktu di Inggris waktu itu. Jadi memang kotanya industrialis banget. Nah, karena sekarang udah zamannya lebih maju dan udah nggak ke era industrialisasi tapi era digital, jadi kadang memang banyak
bangunan-bangunan tuh yang abandoned gitu, yang terlantar kayak gitu. Tapi emang sih kalau keindahan itu kan tergantung siapa yang ngelihat ya. Berhubung saya emang kalau perginya tuh cuman paling jauh ke Bangkok, jadi begitu saya ke sini tuh seneng banget karena, wih, akhirnya saya di Eropa ya gitu. Karena emang cantik gitu. Jadi misalnya kayak di sini nih yang di paling kiri tuh ada tamannya. Sheffield tuh punya banyak banget taman yang sampai saya terakhir di sana pun nggak bisa saya kunjungin satu-satu karena dia ada 72 taman yang semuanya cantik-cantik kayak gini. Terus yang kedua di atas itu gedung flat saya. Untung dapetnya masih baru, terus harganya juga cukup murah karena Sheffield itu salah satu kota yang termasuk kota pelajar, jadinya tuh biaya hidupnya murah Mas di sana, kayak bisa 25% lebih murah daripada London gitu kan. Terus dia juga ada botanical gardens-nya, meskipun jelas lebih banyak punyanya Indonesia ya, tapi cantik dan rapi gitu mereka. Terus ada juga kafe-kafe lucu yang di tengah bawah ini, tempat kita kalau lagi suntuk atau kalau lagi mau ngerjain disertasi dengan suasana yang berbeda. Terus yang terakhir nih ada yang di City Hall waktu lagi autumn, jadi saya seneng banget tuh pas baru-baru nyampe. Terus sudah ngeliat bangunan yang oke, akhirnya saya di Eropa gitu. Terus cuman memang sih memilih kota tempat belajar itu kadang-kadang agak tricky karena pas awal-awalnya itu Mas, karena saya biasa lahir besar di Jakarta yang udah rame jam 1 malam pun masih rame segala macem. Begitu di sini itu bahkan jam-jam 7 gitu tuh udah sepi, apalagi hari Minggu. Hari Minggu tuh kalau jam di atas jam 5 jam 6 sore tuh udah sepinya kayak kuburan gitu karena mereka memang nggak buka 24/7 kan kalau pusat perbelanjaannya. Jadi kalau mereka tuh paling malam cuma sampai jam 6 Mas. Itu pun hari Sabtu. Kalau hari Minggu rata-rata jam 4 atau jam 5 itu udah tutup. Jadinya sepi banget kayak gitu. Oke, jadi kalau mau beli makanan pasti lapar tuh harus dibeli sebelum itu ya Mbak Angel ya? Iya. Tapi itu kalau yang restoran-restoran atau kafe, kalau misalnya memang kayak mau ke pub atau mau ke klub kayak gitu tuh biasanya bukanya lebih malam. Tapi kalau misalnya kita mau belanja groceries, misalnya kayak di Tesco, kayak Carrefour-nya di sini gitu tuh, itu ada yang bukanya juga cukup malam. Misalnya kayak di Tesco yang agak gede gitu, di dekat flat saya tuh bisa sampai 24 jam bukanya, kecuali hari Minggu. Kalau hari Minggu tetap jam 5 sore tutup. Jadi memang harus sebelum itu, kayak gitu. Jadi awalnya memang tinggal di sini tuh cukup penuh perjuangan. Jadi homesicknya banget banget gitu kan, karena saya kangen dengan suasana Jakarta. Tapi ternyata setelah lama tinggal di Sheffield, kemana-mana bisa jalan kaki. Terus waktu itu saya ke London, ternyata saya jadi nggak suka sama London gitu. London bagus buat dikunjungin, tapi nggak buat ditinggalin karena saya merasa lebih nyaman sama lebih aman di Sheffield gitu. Oke. Gitu sih Mas. Terus sudah yang terakhir ada dua yang terakhir sih. Kalau ini tentang makanan. Jadi kalau makanan di sana tentu saja ya yang enak dari UK adalah pastries dan dessertnya. Contohnya ini yang di paling kanan nih, es krimnya murah-murah banget. Häagen-Dazs aja kayak cuma 90.000 udah yang dapet yang gede segini, nggak usah nunggu diskonan BCA ya. Kalau di sini tuh udah banyak banget. Dessertnya juga enak banget. Tapi kalau di sana untuk makanan asli British, misalnya fish and chips segala macam, buat pecinta mecin sih nggak kena ya, karena nggak ada rasanya gitu loh. Jadi kayak lebih ke hambar. Tapi jadinya udah saya makanan tuh kalau nggak Chinese food, Malaysian food di sana. Terus kalau yang di tengah nih ada steak lumayan enak di Flatiron nih di London. Tapi enak juga sih gitu. Terus udah deh, sama kalau di sana diusahain temenannya tuh dengan siapa aja. Jadi di sini saya kebetulan diberkati dengan banyak teman, ada teman-teman chefener dari berbagai negara nih yang di atas kedua ini. Terus nih ada teman-teman Indonesia yang ada di Sheffield. Kemudian di bawah ini ada teman sesama chefener tapi yang dia tuh baik banget. Jadi waktu saya lagi kena COVID dia tuh bawain makanan segala macem. Terus kalau yang di tengah ini nih ada temen yang paling deket selama saya di Sheffield karena kita tuh berangkatnya tuh bareng dari Indonesia gitu, cari barengan gitu dan ternyata di sana jadi deket. Terus kalau yang di paling kanan ini ketemu temen dari LPDP, beasiswa LPDP sama yang sesama chefener tapi Indonesia juga. Asik. Gitu. Udah deh Mas, sekian ceritanya. Semoga bisa menjadi
apa ya, itulah. Terima kasih Gitu. banyak Mbak Angel udah sharing bagaimana perjuangan ya dari S1 sampai S2 ini komplit sekali nih. Dan studi setahun di University of Sheffield. Stres kah Mbak Angel? Oh ya, jelas. Khususnya jadi kalau menurut saya memang ternyata saya persiapan sebelum keberangkatan itu kurang. Karena memang pendidikan di Indonesia sama di UK itu beda ya, Mas. Kalau di UK ini kan betul-betul mengedepankan critical thinking dan menulis. Sementara saya tuh dulu di S1 tuh kurang dibiasakan untuk menulis ataupun punya ide yang kritis. Jadi awalnya tuh udah benar-benar, karena ditambah lagi pandemi, ngelihatnya layar doang, rekreasi juga ngelihatnya layar doang, jadi tuh bikin stres, benar-benar bikin stres. Terus ternyata awal-awal saya nilainya juga jelek gitu loh, Mas. Bahkan saya sempet ada yang failed gitu satu mata kuliah karena itu tadi tuh, karena saya udahlah kayak gitu, udah tahu, tapi kena juga winter blues. Jadi di sana ternyata winter blues tuh efeknya memang beneran bikin yang depresi makin depresi. Kalau yang nggak depresi jadinya moodnya tuh nggak bagus. Jadi memang itu udah harus dipersiapin dari awal. Jadi begitu kita di sana kita udah langsung tahu harus apa. Jadi kayak gitu, Mas. Jadi misalnya di sana kalau dikasih tugas itu misalnya ada nih cuman suruh nulis satu artikel 2000 kata, dikasihnya 4 minggu. Tapi memang ternyata ada alasan mengapa dikasihnya 4 minggu waktunya, karena saya ngerjain waktu itu kadang cuma 3 hari atau 2 hari gitu kan, bandel memang. Sukanya malah fokusnya ngerjain yang lain gitu. Tapi ternyata memang beda gitu loh. Kita dikasih 4 minggu karena periode riset, periode nulis, dan periode membangun argumennya itu memang dibutuhkan selama 4 minggu itu. Jadi emang nggak bisa tuh kita cheating out dengan ngerjain 2-3 hari doang, pasti kelihatan banget kualitasnya kayak gitu. Jadi itu yang bikin saya susah di awal-awal. Ditambah kita kan memang tidak dibiasakan nulis, dan menulis dengan bahasa akademik itu akan berbeda dengan kita nulis status di Instagram pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya, kayak gitu, Mas. Oke, ini menarik. Setelah fail satu subjek itu harus diambil lagi di term berikutnya, Mbak Angel. Enggak sih, Mas. Jadi kalau nggak salah, jadi kalau di kampus saya tuh waktu itu kalau mau lulus itu oke, ya kalau setelah saya lulus itu saya harus, setelah saya gagal itu saya harus remedial kan, harus remedial, hanya dikasih kesempatan 1 kali dan dia maksimum nilainya adalah 50. Jadi kalau di UK itu, Mas, kita tuh passing grade-nya adalah 50. 50 itu aja artinya udah cukup, ya memang belum bagus sih, tapi maksudnya sudah memenuhi kriteria yang diharapkan untuk kita bisa lulus gitu kan ya, Mas ya. Nah, kalau 60 itu kan kalau di Indonesia kesannya jelek banget sih dapetnya 60 gitu kan, apalagi buat yang anak-anak ambi harus dapat 90 atau 100 gitu kan. Nah, kalau di UK itu kayaknya nggak akan ada dapat nilai 90-100 deh. Jadi, kriterianya adalah 50 itu pas, 60 itu udah termasuk merit, atau misalnya nilainya B ya, kalau nggak salah, kalau di sini tuh B. Nah, 70 itu udah termasuk distinction. Distinction itu nilainya A. Nah, kalau 80 itu tuh jarang banget, tapi kalaupun ada ya itu biasanya high distinction. Jadi di atasnya lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya dapat nilai 60 aja itu udah cukup bagus gitu. Meskipun ya pasti nggak akan bagus kalau buat yang ngejarnya nilai. Nah, kebetulan kalau saya kan memang ngejarnya adalah pengalaman hidup selama di sana, dan yang penting lulusnya nggak jelek-jelek banget gitu kan. Terus ya udah jadinya emang nggak distinction sih, tapi saya lulusnya nilainya waktu itu merit lah. Nah, terus jadi ketika udah satu nggak lulus, itu tuh harus remed. Terus kalau misalnya, tapi kalau untuk nilai kelulusan ya, Mas, jadi dihitungnya bukan dari nilai yang saya remed itu tadi. Nilainya memang dihitungnya tetap saya nggak lulus itu di awal. Nah, kalau untuk bisa dapetin nilai MBA itu adalah, maksudnya udah dapetin gelar MBA, kita tuh nggak boleh, jadi cuma boleh 1 kali nggak lulus. Kalau 2 mata kuliah nggak lulus, otomatis sudah nggak bisa dapet gelar master lagi. Jadi gelarnya tuh kalau nggak salah postgrad diploma, apa sertifikat gitu, saya lupa. Jadi kalau misalnya ada yang nggak lulus lebih dari 1, itu grade-nya diturunin. Kalau misalnya cuma lulus yang semester pertama,
itu jadinya cuma postgrad certificate doang gitu. Jadi nggak bisa disetarain dengan master gitu. Jadi memang sebenarnya harus tidak boleh tidak, nggak ada apa ya, nggak ada redemptionnya. Jadi kalau di Indonesia tuh ada yang UTS, UAS gitu kan ya Mas ya. Benar. Jadi kita setidaknya di UTS tuh bisa tahu dulu kemampuan kita segimana. Nah kalau sayangnya cuma ada UASnya itu doang, dan itu bobotnya 100%. Jadi mau nggak ada kesempatan untuk turning back gitu loh. Jadi memang harus dimanfaatkan gitu. Tapi beda kampus, beda examnya juga sih ya. Ada juga yang memang ada yang punya exam tulis gitu, itu bobotnya berapa, terus ditambah yang nulis artikel itu tadi atau nulis jurnal tadi gitu. Istilahnya ada upah nulis ya Mbak ya. Iya. Upah nulis. Gitu deh. Mbak Angel, sewaktu di Sheffield itu UASnya di akhir term atau di akhir kuliah? Iya, di akhir term. Jadi kalau di saya tuh hitungannya kayak 3 semester, Mas. Jadi semester bentar, namanya autumn apa? Triwulan, Oh Mbak. ya, kayak autumn. Autumn semester itu jadi yang pas saya datang sampai bulan Desember, itu tuh kita ujiannya ya di akhir hari itu tuh, kalau nggak Desember, Januari. Terus kita libur Natal tuh 3 minggu. Terus masuk lagi Februari itu udah spring semester, sampai sekitar April tuh libur Paskah 3 minggu lagi. Setelah itu mulai masuk di semester yang buat disertasi gitu. Term lah, 3 term gitu ya. Menarik sekali. Gitu. Mbak Angel 1 tahun kuliah di University of Sheffield, kemudian balik ke Indonesia. Life changing experience kan Mbak? Iya, banget sih. Life changingnya tuh karena gini loh. Beneran kalau kita bisa ke luar negeri, dan yang kalau memang dikasih rezeki ke luar negeri aja, karena itu tuh ngebuka pikiran banget gitu loh Mas. Saya ngerasa tuh saya ini orangnya udah independen banget gitu, karena udah hidup mandiri dari umur 19. Jadi saya rasa nggak bakalan kenapa-napa saya di sana. Tapi ternyata begitu saya pindah ke sana, it's a whole level of independence gitu loh Mas. Jadi kalau di sini kan enak ya, maksudnya kita ada GoFood, maksudnya kayak ojek online gitulah, maksudnya gampang gitu ya kan, cari ini segala macam. Nah kalau di sana tuh bener-bener kayak nyuci baju harus sendiri. Iya sih ada mesin cuci, tapi harus sendiri, terus cari sendiri, terus di sana tuh satpamnya tuh kayak nggak ngebantuin. Kalau di sini kan kita helpful banget gitu ya Mas ya, misalnya kita bawa berat-berat itu kayak dibantuin. Kalau saya pas nyampe di sana tuh satpamnya cuma, oh ya udah itu di ujung sana gitu, sayanya lagi kayak keberat-beratan itu udah dibiarin aja kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus independen gitu. Terus masak, gimana memperhatikan kebutuhan gizinya, terus semuanya ngurus sendiri gitu loh Mas. Jadi kayak benar-benar, dan nggak sesimpel di sini yang apa-apa tuh gampang atau tinggal bayar orang atau kayak gimana. Jadi di sana tuh wah gitu. Sama senang sih ketika lagi diskusi di kampus, saya bisa ngelihat suatu masalah itu dari angle tuh yang banyak banget, yang bahkan saya kadang nggak kepikiran sebelumnya. Dan itu tuh rasanya seru. Terus kadang juga ada yang ngerasa relate sama rumah, sama Indonesia lagi tuh, karena misalnya kita ngobrol sesama Meksiko gitu. Terus kita ngobrolin gimana nih kalau di sana, kalau umur cewek umurnya udah 25 disuruh-suruh nikah terus gak, kayak gimana. Terus ternyata ada yang sharing the same trait gitu loh Mas. Jadi ada juga yang sama, kayak misalnya kalau anak pertama biasanya ya harus nanggung adik atau apalah kayak gitu, tuh ternyata perjuangannya ada juga yang sama-sama juga gitu. Jadi kayak wah seru ya gitu. Menarik sekali. Mbak Angel dalam setahun itu sudah mengunjungi 12 kota di UK, tidak termasuk Sheffield. Dari semua kota itu, kota mana yang membuat Mbak Angel tuh wow? Yang membuat apa? Sorry nggak kedengeran. Mbak Angel itu wow. Oh, jadi sebenarnya karena saya ini orangnya gampang seneng gitu ya Mas. Sebenarnya sih keren, tapi yang paling bagus itu menurut saya adalah Edinburgh sih. Edinburgh. Apa yang membuat Mbak memilih itu? Jadi menurut saya tuh dia kotanya yang paling cantik yang ada di UK. Terus saya ini kan orangnya suka baca. Dari dulu tuh udah suka dengan yang misalnya Harry Potter atau enggak Enid Blyton, serial-serial yang lokasi settingnya tuh memang di Inggris gitu Mas. Jadi memang saya udah terbiasa dengan Inggris, udah biasa baca ini itu. Terus begitu saya ngeliat di sana tuh di Edinburgh tuh, wah itu tuh benar-benar kotanya tuh kayak kita masuk ke zaman abad pertengahan, karena arsitekturnya memang lebih ke medieval Gothic style gitu.
Terus di sana juga alamnya tuh luar biasa indah. Meskipun saya waktu itu sama teman-teman perginya belum sempet ke Isle of Skye. Kalau nggak salah itu tempat syutingnya Game of Thrones deh, Mas, yang keren gitu, yang kayak bukan di bumi gitu, yang bagus banget gitu. Terus di sana juga saya tuh ngeliat banyak lokasi-lokasi itu yang seru. Jadi kayak misalnya saya ngeliat di situ tempat tinggalnya Darwin itu kayak gimana. Terus saya ngeliat ada patungnya Adam Smith yang dia tuh ekonom terkenal itu kayak gimana. Terus eh, memang secantik itu sih Mas, jadinya kayak wah gitu. Terus alamnya juga bagus banget, meskipun saya belum sempat mendaki Arthur Seat, tapi saya pernah tuh di situ, di ada namanya Carlton Hill, jadi tuh bukit yang dari situ tuh kita bisa ngelihat seluruh pemandangan kota Edinburgh dari sana, dan itu luar biasanya bukan main kayak gitu. Terus ada castle juga lagi kan di sana, kan kalau masih kecil tuh biasa suka bermimpi jadi putri-putrian kayak gitu, jadi kayak wah gitu, seru. Wow, luar biasa nih pengalamannya. Semoga bisa dirasakan ya langsung sama teman-teman yang memiliki mimpi untuk keluar negeri. Nah, untuk teman-teman nih, apa pesan dari Mbak Angel untuk teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri, khususnya ke University of Sheffield? Oke, jadi kalau menurut saya yang penting kita ajak dulu dengan diri sendiri mau jadi apa dan gimana. Terus memang kalau yang namanya mau cari beasiswa itu pasti dengan darah dan air mata, dan juga tak sedikit waktu dan tenaga, apalagi kalau kita ngurusinnya sambil kerja. Jadi nggak apa-apa. Terus menurut saya ya udah enjoy aja setiap pengalaman yang udah kita dapetin, karena kalau terus ngebandingin diri sama orang-orang lain, apalagi yang memang lebih bagus atau misalnya terkesan lebih pinter dan lebih segala gaya dari kita, itu bikin kita jadinya nggak akan pernah ngerasa happy. Jadi ya udah, be happy with what you are, terus tetap usahain yang terbaik aja, karena pasti nanti waktunya bakalan datang gitu. Amin. Makasih banyak Mbak Angel. Dan yang terakhir nih, apa harapan seorang Angelina Arini Larasati untuk Indonesia yang lebih baik? Banyak sih ya Mas, cuman sih saya lebih pengen, kalau untuk saat ini mungkin karena saya tahu memang pendidikan itu adalah eh, apa ya, salah satu katalisator yang bagus buat kita maju. Saya pengennya sih supaya bisa setidaknya lebih merata lagi sih distribusi pendidikan, kualitas yang merata itu sampai ke seluruh provinsi bisa dapat, karena menurut saya pendidikan itu adalah hak asasi dari seorang warga negara, dari negaranya gitu, yang hal yang paling dasar yang bisa disiapin gitu. Amin, amin. Makasih banyak. Itu harapan yang mulia sekali dari Mbak Angel. Mbak Angel, terima kasih banyak sudah sharing bagaimana perjuangan Mbak Angel ya. Ada S1-nya dan juga S2. Wow, ini sangat luar biasa sekali nih. Semoga kita doakan Mbak Angel dan keluarga sehat selalu, sukses Amin. karirnya, dan juga maybe next education-nya. Probably, amin. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan program ini. Semoga apa yang telah disaringkan oleh Mbak Angel tadi dapat memberikan inspirasi dan membuka perspektif ya, paradigma baru bagi teman-teman, khususnya nih teman-teman yang perempuan, bagaimana sih studi ya, belajar di luar negeri, khususnya di University of Sheffield di Inggris. Untuk itu terima kasih banyak Mbak Angel, luar biasa sekali. Thank you juga Mas atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Ya, makasih Mbak Angel dan teman-teman semuanya. Saya Gulo dan seluruh tim dari Jadi PNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh Jadi PNS. Terima kasih. Terima kasih.